Sama, gue juga sedih lihat muka beliau. Cuman kalau dipikir lagi kayaknya gue yang lebih layak dinangisin. Masa gue mau nangisin kakek-kakek? Hola netizen yang tercinta, komika Gilang Baskara menyentil kelakuan para anak muda pendukung Prabowo Subianto yang ramai membuat video menangis di TikTok setelah debat ketiga Capres. Gilang Baskara menyentil video pendukung Prabowo yang mereaksi momen saat Menteri Pertahanan itu dianggap telah dipermalukan dua rivalnya ketika kinerjanya dinilai 5 dari 10 oleh Ganjar Pranowo dan 11 dari 100 oleh Anies Baswedan. Gilang Baskara menegaskan kalau anak muda membuat konten menangis karena kehilangan seseorang atau sesuatu masih dianggapnya normal. Tapi aneh baginya berurai air mata gegara Capres. Dia tidak tega melihat anak-anak muda sampai menangis gegara Capres. Sambil menyindir, dia berharap debat Capres ditiadakan saja daripada fenomena anak muda menangis. Dia pun mengingatkan anak-anak muda bahwa orang yang mereka tangisin adalah figur yang hidupnya mapan dan punya banyak harta, sehingga tidak perlu sampai ditangisin. Seperti diketahui, di TikTok bertebaran banyak konten para pendukung Prabowo yang menangis setelah debat Capres, dan mayoritas dari mereka para anak muda dengan video menangisnya karena tidak tega paslon nomor 2 itu dibombardir dua pesaingnya. Gue kalau ngeliat ada konten orang sedih gitu karena kehilangan barang, oke lah, karena habis kecurian atau apa, atau ada yang bikin konten sedih karena habis putus sama pacarnya kayak Okarin dulu, ya nggak apa-apa, gue wajarin. Tapi kayaknya baru sekarang gue lihat orang pada bikin konten nangisin Capres. Sedih gue liatnya. Gue gak tega lihat anak-anak muda pada nangisin Capres. Gue kalau boleh usul nih ke negara, ke presiden, stop deh debat Capres, stopin aja. Debat Capres stopin. Atau pemilunya juga stopin deh. Gue gak kuat lihat makin banyak anak muda akan nangis. Kalau pemilu dilanjutin masih ada debat Capres Cawapres berapa kali lagi banyak. Gue harus lihat anak-anak muda pada nangis lagi. Mending stop deh semuanya. Kasian gue liatnya, anak-anak muda pada nangis semua. Pada nangisin orang kaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang lagi sarkas gara-gara di TikTok lagi banyak banget yang menangisi Pak Prabowo perkara debat Capres kemarin. Ya aku sih cuma mau bilang aja Mas ya mereka itu kan dukungnya pakai hati, kagak dibayar. Gimana dong? Itu tandanya mereka itu sayang sama Pak Prabowo gitu Mas. Katanya Prabowo pendukungnya playing victim. Prabowo nggak bisa debat, nggak bisa menguasain materi debat, kalah debat, lalu playing victim, sedih-sedih, nangis-nangis. Begini ya, itu kan bagian dari spontan para pendukung yang merasa punya ikatan emosi terhadap perjuangan Prabowo sekarang. Kalau gue bilang itu bukan playing victim, tetapi Prabowo ini sedang berhasil mengambil hati rakyat, di mana hati rakyat sekarang kebanyakan adalah di Gen Z. Rakyat nih, kebanyakan pemilih nih sekarang mayoritas dipegang oleh Gen Z dan ada berseliweran di TikTok. Berhasil kan? Jadi Pak Prabowo nggak perlu live TikTok tapi sudah bisa mengambil hati para Gen Z yang berseliweran di TikTok. Sebenarnya ini adalah strategi cara untuk bukan strategi tapi dianggap cara Pak Prabowo berhasil mengambil hati rakyat. Nah kalau kita bicara dulu zaman PDI baru mulai menunjuk Megawati sebagai ketua partai, lalu kemudian kantor PDI yang di Cikini diserang sehingga rusak porak-poranda kantornya, kayak berasa ditindas, kemudian muncul slogan Wong Cilik, partainya Wong Cilik. Itu kan sebuah bagian cara mengambil hati rakyat. Ya pemilu ini untuk mengambil hati rakyat. Nah apakah bisa dibilang bahwa PDI itu playing victim? Ya enggak, saat itu PDI berhasil mengambil hati rakyat. Nah mungkin saat ini memang Pak Prabowo yang berhasil mengambil hati rakyat itu. Jadi bukan playing victim, ini kan secara otomatis saja, spontan. Nggak mungkin Prabowo langsung nangisin, ayo tangisin saya gitu kan, nggak mungkin. Atau tim suksesnya bilang ayo tangisin, nggak bisa gitu. Nah juga lihat aja video tangisannya sangat natural sekali. Ya memang kondisinya saat itu Pak Prabowo diserang kok, memang bener kan gitu, menyerang sangat keji sekali menurut saya di dalam debat itu. Ya mungkin ada Pak Prabowo udah berhasil gitu mengambil hati rakyat.
mengambil emosi rakyat. Seperti itu. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana tim ses capres lain untuk bisa mengambil hati rakyat. Karena kalau semakin tim ses itu semakin nyerang pendukungnya yang ngejekin pendukungnya yang nangis-nangis, itu udah nggak jadi bagian simpati lagi gitu loh. Ingat, Gen Z ya udah berubah pola pikirnya. Ya mungkin di X masih banyak yang intelektual di X yang memang usianya sudah matang kan. Dan sekarang kematangan itu berhasil nggak untuk mengambil hati rakyat? Ya kan semua harus berubah. Ya, kita nggak bisa udah nggak bisa lagi nih bodoh-bodohin intelektual orang gitu. Intelektual para Gen Z, nangis bisa cuma nangis dong, saya joget-joget doang. Lah kalau memang itu behaviornya masyarakat sekarang, ya itu yang diambil hatinya. Kan katanya mau jadi pemimpin bagi rakyat, bukan mau memimpin rakyat sesuai dengan keinginan si calon pemimpin, ya kan. Tapi calon pemimpin memimpin rakyat, membawa rakyat dengan keinginan rakyat, ya kan. Logikanya seperti itu. Pak Prabowo kalau udah diserang personal teh Pak, Bapak teh serang balik Pak. Kenapa sih Bapak teh terlalu fokus sama visi misi dan solusi untuk negara Indonesia? Jangan gitu Pak, jangan membiarkan diri sendiri terlalu dizolimi Pak. Kalau Bapak gak mau serang balik paslon nomor 1 dan 3, biarkan saya, berikan saya kekuasaan untuk menyerang personal nomor 1 dan nomor 3. Masalahnya mereka udah terang-terangan Pak, bilang katanya kami tidak butuh bapak negara saja, kami butuh ibu negara. Naon coba Pak, justru karena Bapak duda, Bapak fokus terhadap bangsa Indonesia. Dapur Bapak itu cuma satu, bangsa Indonesia. Tak kudu mikiran dapur di imah geus ngebul atau acan. Saya lebih baik memilih calon presiden yang duda dan fokus akan negara daripada yang udah punya istri tapi terciduk nonton bokep. Saya jadi mikir deh, apa Pak Anies sama Pak Ganjar itu saat debat capres itu memang tujuannya mau naikin elektabilitasnya Pak Prabowo atau gimana ya? Ini gara-gara debat capres kemarin ya, saya tuh jadi mikir-mikir kayak gitu. Karena saya kan pertamanya ini kayak masih mau memilih-milih gitu kan. Tapi kemarin itu buat saya Pak Prabowo itu dapat +1 dari saya. Saya belum tentu memilih beliau juga loh. Cuman dari debat capres kan setiap debat pasti ada kesimpulan yang kita ambil. Kemarin itu masalah pertahanan. Jadi secara otomatis sebenarnya itu adalah materi yang betul-betul dikuasai Pak Prabowo. Dan ada beberapa poin di debat tersebut ya, saat beliau diminta membuka data yang mana memang sudah ada peraturan perundang-undangannya, ada yang boleh dibuka dan ada yang tidak gitu loh. Dan kalau ditanya kemana anggaran itu larinya, itu sudah dibuka beliau ke anggota DPR. Dan beliau pun berkata kalau mau ayo duduk bareng saya informasikan gitu. Yang mana anggota DPR yang menyetujui pun beberapa adalah anggota partai yang mendukung lawannya tersebut. Bahkan ketika saya menunggu Pak Anies dan Pak Ganjar menyampaikan visi misinya, malah nyerangnya ke Pak Prabowo gitu. Dan sebenarnya ya jujur aja menurut saya banyak celah Pak Prabowo itu bisa menjawab dan menjatuhkan lawannya, tapi nggak dilakukan sama beliau. Mungkin karena komitmen beliau seperti yang disampaikan sejak awal dalam kampanyenya, jangan menjatuhkan lawan, jangan menyerang lawan, jangan menyebar hoax, dan juga jangan menyebarkan fitnah tentang lawannya gitu ya. Jadi mungkin beliau konsisten tentang hal. Nah ini yang menjadi satu nilai plus di mata saya. Biasanya saat orang terpancing emosinya, dia dipojokkan kayak Pak Prabowo itu, bisa jadi dia akan meledak dan dia akan ngomong semuanya. Kasarnya lu jangan kira gue blow on ya, lu jangan kira gue nggak tahu ya, sini gue ngomongin yang gue tahu semua biar lu nggak memandang remeh gue gitu. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau menahan diri untuk nggak ngomong data itu. Pak Prabowo itu bekerja bersama Pak Jokowi itu 5 tahun dalam bidang pertahanan. Dan menurut jajak pendapat, Pak Prabowo itu adalah menteri dengan kinerja terbaik loh. Saya yakin 1000% beliau itu pasti tahu banget tentang pertahanan negara kita. Cuman saat beliau dipojokkan dan dijatuhkan, itu menurut saya luar biasa sih. Yang luar biasa satu, dia nggak ada sama sekali menjelekkan lawannya. Mohon maaf ya, Pak Anies itu adalah menteri yang kena reshuffle, jadi seharusnya itu bisa jadi senjata banget. Dan yang kedua, Pak Anies dan Pak Ganjar pun pejabat kan, dia juga bisa tanya balik, kamu kinerjanya apa dulu waktu menjabat dan nilainya berapa gitu loh, kenapa kamu memberi saya penilaian, harusnya kan gitu. Itu kalau orang emosian ya. Kalau saya pun saya mungkin bisa nanya begitu tuh. Dan kalau dibilang dia emosian, ada yang bilang gemoisian gitu ya, gemoy tapi emosian, seharusnya saat itu dia udah marah banget, dia udah bisa balik mencecar lawan-lawannya, dan juga dia udah bisa ngomong apa yang dia tahu gitu. Tapi menurut saya beliau tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, dan justru itu meningkatkan elektabilitasnya. Karena menurut saya ya, orang Indonesia itu juga bukan hanya melihat dari isi debat ya, mungkin saat mereka ngelihat Pak Prabowo, ya mereka justru kayak, ya ampun kenapa dicecer gitu. Pernah nonton sinetron gak sih yang pemainnya dicecer gitu, yang pemain protagonisnya disiksa gitu kan, yang diinjek-injek gitu. Kita pada ngebelain
protagonisnya kan. Nah mungkin perasaannya itu seperti itu ya. Kayaknya Pak Anies sama Pak Ganjar harus ganti strategi deh di yang berikutnya. Karena udah 2 kali ini ngejecer Pak Prabowo, tapi itu malah makin bikin respect dengan karakternya Pak Prabowo gitu loh. Coba deh Pak diganti strateginya gitu loh. Secara jujur perlu diakui bahwa strategi mewek berjamaah secara nasional itu cerdas dan hampir berhasil karena mampu menggiring orang untuk berpindah haluan, bermigrasi dari 03 ke 02, dari 01 ke 02 juga. Seperti contohnya ya, Bunda Korla yang tadinya mau nyoblos Pak Anies menjadi nyoblos Pak Prabowo. Akan tetapi kesuksesan strategi ini, kecerdasan strategi ini dihancurkan sendiri oleh ordal, orang dalam, bukan orang luar. Siapa dia? Ternyata adalah orang nomor 1 di 02, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kok bisa? Bisa. Saat Pak Prabowo dengan menggelegar bagikan singa podium, mengajak pendukungnya di Rio untuk gibah berjamaah, untuk gosip berjamaah dengan menggunakan analogi dan kata-kata kasar, dan kemudian cenderung melabeli Pak Anies sebagai pengkhianat. Itu ambiar strategi meweknya, karena apa yang dilakukan Pak Prabowo sangat berlawanan. Dan mirisnya beliau itu lupa, nggak bercermin pada tahun 2019 di mana jutaan penggemar fanatik, jutaan pendukung yang dermawan yang menyumbang untuk pemenangan Pak Prabowo di 2019 dikhianati beliau dengan menjadi menhan. Bahkan beliau tidak mempedulikan lagi, melalaikan puluhan nyawa yang meninggal demi untuk kemenangan beliau, demi memprotes kecurangan terhadap beliau. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Jujur pasti kalian sedih kan lihat ini. Sama gue juga sedih lihat muka beliau. Cuman kalau dipikir lagi kayaknya gue yang lebih layak dinangisin. Masa gue mau nangisin kakek-kakek yang punya harta triliunan? Lagian ngapain sih Pak? Mau nyapres lagi? Udah kemarin udah gagal, udah stop. Kalau nggak jadi kepala yang mengkaderisasi politisi berikutnya kan lu lebih bagus gitu. Akhirnya kan pendukung lu malah baper kan ngelihat lu, kasihan. Bukan malah adu argumen, sekarang malah adu perasaan jatuhnya. Seolah-olah lu terintimidasi banget, muka lu melas, padahal ini forum diskusi argumen.